Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen semester 5, kelompok 4, tugas mata kuliah riset operasional. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah riset operasional dengan dosen pengampu Bapak Dosen Saddam Hussein LCMM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dari judul materi metode-metode dalam riset operasional. Anggota yang pertama ada Silvana Aulia Putri dengan NIM 64201467. Anggota yang kedua Anissa Zulfani dengan NIM 642000261. Anggota yang ketiga Risa Miranda Putri Syahbaski dengan 64201046. Anggota yang keempat Aninda Kuswanti dengan NIM 642000746. Anggota yang kelima Prayagati Walanda dengan NIM 64201590. Dan anggota yang terakhir adalah Muhammad Ali Ramadhani dengan NIM 642000447. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan metode grafik. Metode grafik adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam programasi linier. Untuk soalnya di sini yaitu Ibu Lili dalam memproduksi 2 jenis pakaian memiliki persediaan bahan sutra 42 meter dan 35 meter bahan wol. Bahan yang tersedia tersebut, Bu Lili akan merancang 2 jenis pakaian, yaitu kebaya dan gamis untuk dipasarkan. Pada proses pembuatan kebaya memerlukan 2 meter kain sutra dan 1 meter bahan wol, sedangkan pakaian gamis memerlukan 1 meter bahan sutra dan 3 meter bahan wol. Jika kedua pakaian tersebut terjual, pakaian kebaya akan laku dengan keuntungan 500.000 per potong dan pakaian gamis dapat keuntungan 700.000 per potong. Selanjutnya, kita membuat tabel yang terlebih dahulu. Di sini untuk jenis bahan sutranya kita memerlukan kebaya 2 meter, gamisnya 1 meter, dan untuk jenis bahan wol kebayanya 1 meter dan gamisnya 3 meter. Lalu untuk jenis bahan sutra tidak lebih dari 42 dan untuk jenis bahan wol tidak lebih dari 35. Dan untuk profitnya kebaya 500.000 dan gamis 700.000. Lalu fungsi kendalanya yaitu yang pertama 2x plus y kurang dari sama dengan 42, dan fungsi kendala yang kedua yaitu x plus 3y kurang dari sama dengan 35. Dan profitnya kita rubah menjadi maksimal z, yaitu maksimal z-nya 500.000 x plus 700.000 y. Lalu untuk penyelesaian yang pertama, kita mencari titik yang ada pada kendala yang tadi. Untuk kendala yang pertama yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 42. Misalnya x-nya kita jadikan 0 terlebih dahulu. 2 dikali 0 plus y sama dengan 42, 0 plus y sama dengan 42, y sama dengan 42. Jadi hasilnya itu 0,42. Lalu y-nya kita jadikan 0 terlebih dahulu. 2x plus y sama dengan 42, 2x plus 0 sama dengan 42, 2x sama dengan 42, 42 dibagi 2, jadi hasil x-nya yaitu 21. Jadi hasilnya yaitu 21,0. Lalu fungsi kendala yang kedua yaitu x plus 3y kurang dari sama dengan 35. Misalnya x sama dengan 0, x plus 3y sama dengan 35, 0 plus 3y sama dengan 35, 3y sama dengan 35, y sama dengan 11,6. Jadi hasilnya itu 11,6. Lalu sama y-nya kita jadikan 0 lagi. X plus 3y sama dengan 35, x plus 3 dikali 0 sama dengan 35, x plus 0 sama dengan 35, jadi hasil x-nya yaitu 35. Jadi kita mendapatkan x-nya yaitu 35,0. Lalu ini adalah gambar grafiknya, garis yang pertama dan ini garis yang kedua. Lalu kita mencari titik potongnya. Untuk mencari titik potongnya kita menggunakan cara eliminasi. Untuk cara eliminasi kita masukkan fungsi kendala yang 2 tadi. Nah, jadi 2x dikali 1 sama dengan 2x, y dikali 1 sama dengan y, 42 dikali 1 sama dengan 42. Lalu x dikali 2 sama dengan 2x, 3y dikali 2 sama dengan 6y, 35 dikali 2 sama dengan 70. Lalu kita kurangkan, x nya kita coret,
Y dikurangi 6Y sama dengan minus 5Y. 42 dikurangi 70 sama dengan minus 28. Jadi minus 28 dibagi minus 5, jadi hasil Y-nya itu yaitu 5,6. Selanjutnya X plus 3Y sama dengan 35. X plus 3 dikali yang tadi yaitu 5,6 sama dengan 35. X plus 16,8 sama dengan 35. X sama dengan 35 dikurangi 16,8, jadi hasil X nya yaitu 18,2. Jadi kita mendapatkan titik X nya 18,2 dan Y nya 5,6. Lalu selanjutnya kita mencari maksimal Z nya yaitu 500 dikali X plus 700 dikali Y sama dengan 500.000 dikali 18,2 ditambah 700.000 dikali 5,6 sama dengan 9.100 ditambah 3.920. Jadi untuk hasilnya yaitu 13.020.000 rupiah. Lalu di sini yaitu daerah visibelnya. Selanjutnya ada metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Di sini ada contoh soal simplex. Diketahui fungsi tujuannya memaksimalkan Z sama dengan 20x1 ditambah 15x2. Lalu ada fungsi kendalanya, yang pertama itu ada 3x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 20. Terus yang kedua itu ada 5x1 ditambah 6x2 kurang dari 30. Selanjutnya ada penyelesaian metode simplex. Yang pertama itu kita buat tablo pertama. Sebelum itu kita ubah dulu fungsi tujuan dan fungsi kendalanya ke dalam bentuk standar kanonik, di mana Z-nya itu yang tadinya 20x1 ditambah 15x2 berubah menjadi Z min 20x1 min 15x2 sama dengan 0. Lalu fungsi kendala yang pertama itu yang tadinya 3x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 20 berubah menjadi 3x1 ditambah 4x2 tambah S1 sama dengan 20. Lalu selanjutnya yang 5x1 tambah 6x2 kurang dari 30 itu berubah menjadi 5x1 ditambah 6x2 ditambah S2 sama dengan 30. Selanjutnya kita masukkan angka-angka yang sudah kita ubah ke dalam bentuk kanonik ke dalam tablo pertama, di mana Z-nya itu nilainya jadi 1, X1-nya itu min 20, X2-nya itu min 15, S1-nya itu 0, dan S2-nya 0, lalu RHS-nya itu 0. Selanjutnya yang di baris kedua, di mana nilai Z-nya itu 0, X1-nya itu 3, X2-nya itu 4, dan S1-nya itu 1, S2-nya itu 0, dan RHS-nya itu 20. Selanjutnya, baris ketiga, Z-nya itu 0, X1-nya itu 5, X2-nya itu 6, lalu S1-nya 0 dan S2-nya 1, lalu RHS-nya itu 30. Selanjutnya kita cari kolom kunci. Untuk mencari kolom kunci itu kita cari minus yang terbesar di baris Z. Di situ minus terbesarnya itu min 20. Jadi kita tandain kolom X1 itu sebagai kolom kunci. Selanjutnya kita cari baris kunci. Untuk mencari baris kunci itu kita bagi RHS dengan kolom kunci yang sudah kita dapatkan, yaitu yang pertama itu yang 20 dibagi 3 itu 62/3, selanjutnya 30 dibagi 5 itu 6. Lalu kita cari nilai yang terkecil di antara keduanya. Di sini nilai yang terkecilnya itu 6, lalu kita tandai S2 itu sebagai baris kunci. Selanjutnya kita cari elemen kunci. Elemen kunci itu merupakan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Lalu kita dapatkan elemen kuncinya itu angka 5. Nah, di sini angka 5 menjadi elemen kunci. Selanjutnya kita cari baris kunci baru, di mana dengan cara membagi seluruh baris yang ada di S2 dengan 5, yaitu 0, 5, 6, 0, 1, 30 kita bagi dengan 5, hasilnya X1 sama dengan 0, 1, 1, 1 per 5, 0, 1 per 5, 6. Itu yang akan menjadi baris kunci baru. Selanjutnya kita cari yang baris S1 dengan cara kita kurangkan baris kunci yang lama dengan baris kunci baru, lalu kita kalikan dengan kolom kunci
masing-masing baris. Di sini nilai S1 itu ada 0, 3, 4, 1, 0, 20. Kita kurangkan dengan baris kunci barunya tadi yang sudah kita dapatkan 0, 1, 1, 1 per 5, 0, 1 per 5, 6. Lalu kita kalikan dengan 3 yang ada pada baris S1, kolom kunci yang ada pada baris S1. Lalu kita mendapatkan hasilnya S1 absennya 0, 0, 2 per 5, 1, min 3 per 5, dan 2. Selanjutnya kita cari nilai Z. Nilai Z-nya itu tadi nilai Z yang baris kunci lamanya itu ada 1, min 20, min 15, 0, 0, 0, dikurangin dengan baris kunci baru, dikali dengan kolom kunci yang sesuai dengan baris Z, yaitu min 20. Kita kalikan ke dalam, hasilnya menjadi 1, min 20, min 15, 0, 0, 0, dikurang dengan min 20 kali 0, 0, min 20 kali 1, min 20, terus min 20 dikali 1, 1 per 5 itu min 24, lalu min 20 dikali pokoknya hasilnya ketemu Z absen sama dengan 1, 0, 9, 0, 4, 120. Selanjutnya kita masukkan nilai yang udah kita temukan ke dalam tabel kedua. Itu Z-nya itu bernilai 1, 0, 9, 0, 4, dan 120. Selanjutnya S1 yang udah kita cari tadi nilainya 0, Z-nya X1-nya 0, X2-nya 2 per 5, S1-nya itu 1, S2-nya min 3 per 5, selanjutnya RHS-nya itu 2. Lalu selanjutnya kolom baris kunci yang udah kita cari tadi kita masukkan ke dalam tabel kedua, yaitu X1-nya, baris X1-nya itu Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya itu 1, 1 per 5, S1-nya itu 0, S2-nya itu 1 per 5, dan RHS-nya 6. Lalu karena di sini baris Z-nya udah nggak ada yang minus nilainya, kita langsung cari ke maksimal Z-nya. Yang dimana tadi di soal maksimal Z-nya 20x1 ditambah 15x2. Kita masukkan nilai X1-nya itu di sini diketahui 6, kita kalikan 20 dikali 6 itu 120, ditambah 15 karena X2-nya tidak ada, jadi nilainya 0, 15 kali 0 itu 0, ketemu hasil 120. Selanjutnya kita ke metode transportasi. Pengertian dari metode transportasi sendiri itu adalah merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang yaitu supply menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirim yaitu demand dengan biaya sekecil atau minimum cost. Nah, kita lanjut ya teman-teman ke soal transportasi. Nah, terdapat 4 buah pabrik yang berlokasi di Pulau Jawa dengan 4 lokasi penyimpanan yang tersebar di Indonesia. Pabrik A hingga D memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, yaitu diantaranya 100 ton, 85 ton, 130 ton, dan 143 ton. Dan kapasitas gudang 1 hingga 4 yang memiliki kapasitas simpan yaitu 130 ton, 70 ton, 132 ton, dan 126 ton. Ongkos kirim dari pabrik ke gudang sebagai berikut yaitu dalam puluhan dolar. Nah, kita lanjut ke pengertian dari metode NWC ya. Pengertiannya yaitu adalah merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Sel matriks 11 yaitu baris 1 kolom 1. Menurut metode NWC harus memperoleh alokasi terlebih dahulu karena terletak paling kiri atas. Nah, kita lanjut ke metode NWC-nya. Nah, di sini kita lihat nih, kita cari paling sudut kiri atas yaitu yang terletak di A1. Di mana A1 ini ada yaitu di sudut kiri atas ya. Nah, di mana permintaannya itu adalah 100 dan penawarannya itu adalah 130. Nah, kita ambil yang paling kecil yaitu 100. Karena 100 sudah terpenuhi, maka kita silangkan.
Selanjutnya kita cari pojok kiri atas yaitu di mana? Yaitu letaknya di B1 teman-teman. Nah, di sini ada permintaannya 85 dan penawarannya 130 dan telah terisi 100. Maka sisanya yaitu ada 30. Karena 30 terkecil, jadi kita masukkan. Karena sudah terpenuhi 130, maka langsung kita silangkan ya teman-teman. Nah, kita cari lagi pojok kiri atas di mana? Yaitu letaknya di B2, di mana permintaannya itu 85 dan telah terisi 30, maka sisanya 55 dan penawarannya itu adalah 70. Karena 55 terkecil, jadi kita masukkan. Karena 85 sudah terpenuhi, maka kita silangkan. Selanjutnya kita cari pojok kiri atas lagi, yaitu letaknya di mana? Yaitu C2. Di mana permintaannya itu adalah 130 dan penawarannya itu adalah 70 dan telah terisi 55, maka sisanya adalah 15. Karena 15 terkecil, jadi kita masukkan saja. Nah, di sini karena kita cari pojok kiri atas lagi itu letaknya ada di mana? Yaitu ada di C3. Kita lanjut, permintaannya 130 dan telah terisi 15, maka sisanya 115 dan penawarannya itu adalah 132. Maka yang terkecil yaitu adalah 115, maka kita masukkan. Karena 130 sudah terpenuhi, maka kita silangkan. Lanjut kita ke D3 di mana permintaannya itu adalah 143 dan penawarannya itu 132 dan telah terisi 115. Maka sisanya itu adalah 17. Karena 17 terkecil, jadi kita masukkan saja. Kita ke kolom terakhir yaitu ke D4 di mana permintaannya itu adalah 143 dan telah terisi yaitu 17, maka sisanya adalah 126 dan penawarannya pun juga 126, jadi kita masukkan. Langkah selanjutnya kita akan mengalihkan yaitu adalah nilai cost dengan nilai unit, yaitu di mana nilai costnya itu adalah 100 dikali 10, 30 dikali 10, 55 dikali 8, 15 dikali 10, 115 dikali 10 ditambah 17 dikali 6 ditambah 126 dikali 11 dan hasilnya itu adalah 1000 ditambah 300 ditambah 440 ditambah 150 ditambah 1150 ditambah 102 dan ditambah 1386 dan hasilnya adalah 4528. Selanjutnya, metode transportasi yang kedua ada metode LC. Metode LC merupakan suatu metode yang prinsipnya adalah pemberian pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Jika ongkos terkecilnya lebih dari 1, pilih secara sembarang, silang baris atau kolom yang dipenuhi, seperti metode sudut barat laut. Jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara berbarengan, hanya satu yang disilang. Ulangi cara tersebut sampai semua kolom dan baris tersilang. Dari soal metode sudut barat laut, bagaimana jika diselesaikan dengan metode biaya terkecil? Baik, ini adalah soal metode transportasi dengan tabel LC. Cara mengerjakan dengan tabel LC adalah dengan mencari nilai kos terkecil. Nilai kos terkecil di sini ada nilai kos 6, ada di kolom 4A dan di kolom 3D. Tapi saya pilih yang di kolom 4A. Di situ permintaannya 100, sedangkan penawarannya ada 126. Maka kita masukkan 100 sesuai dengan permintaan. Karena 100-nya sudah terpenuhi permintaannya, maka kita silang di atas 100. Selanjutnya nilai kos terkecil kedua ada di 6 juga, ada di kolom 3D. Di situ permintaannya 143, sedangkan penawaran kita ada 132. Maka kita masukkan semua penawaran yang kita punya. Karena penawaran kita sudah habis, maka kita silang sebaris 132. Selanjutnya yang ketiga ada nilai kos terkecil 8, tapi saya pilih di kolom 2B. Di situ permintaannya 85. Selanjutnya yang ketiga di situ 8, saya pilih di kolom 1C. Di situ permintaannya 130, sedangkan penawarannya ada 130 juga. Maka semua penawaran kita dapat memenuhi permintaan. Jadi kita taruh 130. Karena penawaran kita 130 sudah habis, maka kita coret sebaris 130.
Karena permintaannya juga sudah terpenuhi 130, maka kita silang di bawah 30. Selanjutnya yang keempat, nilai kos terkecil lagi ada di 8 lagi. Saya pilih di kolom 2B. Di situ permintaannya 85, sedangkan penawarannya ada 70. Maka kita taruh semua penawaran yang kita punya, yaitu 70. Karena penawaran kita 70 sudah habis, maka kita silang sebaris dengan 70 di kolom D. Selanjutnya, yang nilai terkecil lagi ada di 11. Di situ permintaannya tadi 143, sedangkan kita sudah penuhi 132. Maka 143 dikurang 132 adalah 11. Kita penuhi 11 agar mencapai permintaannya 143. Selanjutnya yang kosong terakhir ada di kolom 4B. Di situ permintaannya tadi 85, sedangkan penawaran kita sudah kita masukkan 70. Tinggal sisanya saja, 85 dikurang 70, jadi hasilnya adalah 15. Setelah semua kolom terisi, mari kita cek kembali semua permintaannya. Di situ di kolom A sudah benar 100, di kolom B benar 70 ditambah 15 sama dengan 85. Di kolom C 130. Di kolom D 132 ditambah 11 sama dengan 143. Maka semua permintaan sudah terpenuhi. Selanjutnya mari kita jumlah semua hasil yang sudah kita dapat dengan mengkali nilai unit dikali nilai kos. Yang pertama 100 kali 10 sama dengan 100 dikali 6 sama dengan 600. Yang kedua 132 dikali 6 sama dengan 792. Yang ketiga 130 dikali 8 sama dengan 1040. Yang keempat 70 dikali 8 sama dengan 560. Yang kelima 11 dikali 11 sama dengan 121. Dan yang terakhir 15 dikali 12 sama dengan 180. Jadi semuanya di total ada 3293. Selanjutnya yaitu ada metode FAM. Metode FAM merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya S dan MODI. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Dan ini adalah penyelesaian dari kolom dan baris tabel pada metode FAM. Langkah pertama yaitu kita akan mencari hasil dari kos yang terkecil. Yang pertama, yaitu ada 8 kurang 8 sama dengan 0, 8 kurang 7 sama dengan 1, 10 kurang 6 sama dengan 4, dan yang terakhir 11 kurang 6 sama dengan 5. Langkah kedua yaitu kita mencari hasil kos dari kolom, yaitu ada 7 kurang 6 sama dengan 1, 8 kurang 10 sama dengan 2, yang ketiga 10 kurang 8 sama dengan 2, dan yang terakhir 8 kurang 6 sama dengan 2. Pertama, kita di sini lihat kos pengurangan hasil yang terbesar, yaitu ada 5. Kita lihat ada di kolom 4A. Nah, yaitu garis 4A. Itu ada 6. Supply kita 126 dan demand kita di 100, sisanya ada 26. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya hasil pengurangan kedua terbesar yaitu 4. Kita lihat di sini lihat dari kolom 3D, yaitu kos terkecilnya ada 6. Nah, karena supply-nya 132, demand-nya 153, berarti kan itu sisa 11. Jadi kita simpan dulu 11-nya. Yang perhitungan selisih yang ketiga itu ada di bawah. Itu ada 10 kurang 8 sama dengan 2. Itu kita lihat ada di kolom C, yaitu 8. Nah, karena supply-nya 130, demand 130 itu terpenuhi semua dan kita taruh 130 di kolom C, maka sudah terisi. Dan selanjutnya perhitungan selisih terbesar keempat yaitu ada di kolom D. Selanjutnya kita cari hasil pengurangan terbesar itu ada di kolom D. Nah, karena hasilnya tadi 132, 11, maka kita taruh di kolom D4, yaitu 11. Nah, kita taruh saja. Dan selanjutnya hasil pengurangan terbesar yang kelima itu ada di 10 kurang 8 sama dengan 2, itu ada di kita cari yaitu 8. Nah, karena supply kita 70 dan
demand kita 85, maka terisi sisa 11, kita taruh di terisi, karena sudah terisi 11, sisanya 59, kita taruh saja 59 di kolom B. Selanjutnya itu ada 85, demand kita 85 dan supply kita 126, sisanya sudah terisi 100, maka kita isi 26. Nah, selanjutnya kan sudah terisi semua dari kolom tabel dan kos-kosnya. Lalu kita hitung dari jumlah nilai kali kos, yaitu yang pertama 11 kali 6 sama dengan 600, 100 kali 6 sama dengan 600, 132 kali 6 sama dengan 792, 130 kali 8 sama dengan 1040, 11 kali 8 sama dengan 88, 59 kali 8 sama dengan 472, 26 kali 12, 312, dan hasilnya seluruh total farm itu ada 3.304. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode stepping stone. Metode stepping stone adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba, dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut, sudut kiri atas dari permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Untuk penyelesaian metode stepping stone ini kami menggunakan tabel penyelesaian dari metode NWC, karena metode LC dan FAM itu tidak bisa untuk menyelesaikan metode stepping stone. Untuk yang pertama ini tabelnya, ini tabel dari metode NWC. Cara mengerjakannya yaitu seperti ini, dari plus 8 min 10 plus 8 min 10, lalu balik lagi hasilnya adalah min 4. Jadi pengerjaan pertama itu plus, kedua min, ketiga plus, keempat min. Dan untuk pendaratan dari anak panahnya itu harus ke tabel yang ada nilai unit, dan setelah mendarat di tabel nilai unit pertama harus belok kanan atau kiri, tidak masalah, yang penting 90 derajat. Dan hasilnya adalah min 4. Lalu lanjut lagi, kita mencari tabel nilai unit yang kosong ya guys. Ada di 1C, ini 1C udah ketemu, lalu 1D, 2A, 2D, 3AB, 4ABC. Lalu yang kedua kita cari 1D plus 8 min 6 plus 10 min 10 plus 8 min 10. Lalu balik lagi, hasil dari 1D adalah 0. Lalu 2A, teman-teman lihat nilai kosnya, plus 7 min 10 plus 10 min 8. Lalu balik lagi, hasilnya adalah min 1. Lalu kita cari 2D. 2D adalah plus 8 min 6 plus 10 min 10. Lalu balik lagi, hasil 2D adalah 2. Lalu kita cari 3A plus 12 min 10 plus 10 min 8 plus 10 min 10. Lalu balik lagi, hasil dari 3A adalah 4. Lalu kita cari 3B plus 14 min 8 plus 10 min 10. Lalu balik lagi, hasil dari 3B adalah 6. Lalu kita cari yang masih kosong, 4A plus 6 min 10 plus 10 min 8 plus 10 min 10 plus 6 min 11. Lalu balik lagi, hasil dari 4A adalah min 7. Lalu kita cari 4B plus 12 min 8 plus 10 min 10 plus 6 min 11. Lalu balik lagi, hasil dari 4B adalah min 1. Lalu yang terakhir 4C plus 12 min 10 plus 6 min 11. Lalu balik lagi, hasil dari 4C adalah minus 3. Ini kita sudah cari semua nilai unit yang kosong, tapi ini belum optimal karena hasil dari nilai costnya itu ada yang minus, dan kalau nilainya masih ada yang minus, kita harus buat tabel untuk selanjutnya. Lalu tabel selanjutnya kita cari nilai unit nilai garis yang minusnya terbesar, itu ada di 4A ya teman-teman. 4A itu nilainya min 7. Jadi kita untuk membuat tabel selanjutnya yaitu dengan nilai ini garisnya tuh di tabel selanjutnya.
Kita lihat 4A tuh garisnya dari 4A, 1A, 1B, 2B. Nah, dari garis ini nilai unit yang kosong itu ditaruh nilai unit yang terkecil di garis 4A. 4A nilai unit yang terkecil adalah 15. Teman-teman bisa lihat 15 ditaruh di nilai unit yang kosong nih, 15. Lalu ditambah dan kurangkan sesuai apa yang nilai unitnya itu miliki, sesuai garis dari 4A. 4A yang pertama kan plus, di garis 4A itu plus. Jadi selanjutnya minus, plus, minus. Jadi tambah kurang aja. Jadi ini 15 udah ditaruh nih, 15 dikurang 100 dikurang 15, karena 100 itu minus ya guys. Kan plus minus plus minus. Paham teman-teman? Ini 100 kurang 15 hasilnya 85. Lalu 30 tambah 15 hasil 45. Lalu 55 kurang 15 hasil 40. Lalu 15 tambah 15 hasilnya 30. Lalu 115 kurang 15 hasilnya 100. Lalu 17 ditambah 15 hasilnya 32. Lalu 126 dikurang 15 hasilnya 111. Lalu teman-teman lihat nilai supply dan nilai demand itu harus sama ya teman-teman. Oke lah, selanjutnya kita cara mengerjakannya sama seperti tabel sebelumnya, yaitu kita cari nilai unit yang kosong. Kita cari 1C plus 8. Ini yang tadi ya guys, plus 8 min 10 plus 8 min 10. Lalu balik lagi hasilnya adalah 4. Lalu kita cari 1D plus 8 min 6 plus 10 min 10 plus 8 min 10. Lalu balik lagi hasil dari 1D adalah 0. Lalu kita cari 2A plus 7 min 10 plus 10 min 8. Lalu balik lagi hasil dari 2A adalah min 1. Lalu kita cari 2D plus 8 min 6 plus 10 min 10. Lalu balik lagi hasilnya adalah 2. Lalu kita cari 3A plus 12 min 10 plus 10 min 8 plus 10 min 10. Lalu balik lagi hasil dari 3A adalah 4. Lalu kita cari 3B plus 14 min 8 plus 10 min 10. Lalu balik lagi hasil dari 3B adalah 6. Lalu kita cari 4B. 4B itu adalah plus 12 min 6 plus 10 min 10. Lalu balik lagi hasil dari 4B adalah 6. Lalu kita cari 4C. 4C plus 12 min 10 plus 6 min 11. Lalu balik lagi hasil 4C adalah min 3. Ini sudah selesai juga, tapi masih ada nilai yang minus. Jadi karena masih minus, kita lanjut lagi ke tabel selanjutnya dengan pengerjaan yang sama seperti tabel sebelumnya. Teman-teman nilai, lihat nih, yang paling besar minusnya itu yang mana? Di 1C. 1C itu ini seperti ini, 30 ditaruh di atas karena nilai unitnya kosong. 30 kurang 30 0. 40 tambah 30 70. 45 kurang 13 hasilnya 15. Lalu untuk nilai unit yang lain teman-teman samakan aja. Yang penting yang tadi 1C nya tuh udah ketemu. Lalu kita cari lagi yang masih kosong, 1D. 1D adalah plus 8 min 6 plus 10 min 8. Balik lagi 1D adalah hasilnya 4. Lalu kita cari 2A. 2A plus 7 min 8 plus 10 min 8 plus 10 min 6 plus 11 min 6. Lalu balik lagi hasil dari 2A adalah 10. Lalu kita cari lagi 2C plus 10 min 8 plus 10 min 8. Lalu balik lagi hasil dari 2C adalah 4. Lalu kita cari 2D. 2D plus 8 min 8 plus 10 min 8 plus 10 min 6. Lalu balik lagi hasil dari 2D adalah 6. Lalu kita cari 3A. 3A adalah plus 12 min 10 plus 8 min 10. Lalu balik lagi hasil dari 3A adalah 0. Lalu kita cari 3B. 3B itu plus 14 min 10 plus 8 min 10. Lalu balik lagi hasil dari 3B adalah 2. Lalu kita cari 4B. 4B adalah plus 12 min 6 plus 10 min 10. Lalu balik lagi hasil dari 4B adalah 6. Lalu kita cari 4C. 4C ada plus 12 min 6 plus 10 min 8.
Lalu balik lagi, hasil dari 4C adalah 8. Ini nilainya sudah optimal karena tidak ada nilai minus. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa lihat ini hasilnya 4, 10, 4 dan tidak ada minus. Kalau tidak ada minus, ini sudah optimal dan teman-teman tinggal mencari nilai unit yang di kotak besar ini, nilai unit dikali nilai cos. Nilai cos di kotak yang kecil, yaitu kita cari 85 kali 10, 15 kali 10, 30 kali 8, 70 kali 8, 100 kali 10, 32 kali 6, 15 kali 6, dan 111 kali 11. Dan hasilnya adalah 4203. Terima kasih. Oh iya, belum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan table NWC dalam penyelesaian metode SS, biaya yang dikeluarkan lebih optimal dari sebelumnya. Hasil yang pertama metode NWC itu hasilnya 4528, dan setelah menggunakan metode stepping stone hasilnya 4203. Ini penulisannya salah ya teman-teman, 4203. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.